Kita sudah belajar tentang konsep produk domestik bruto atau PDB yang merupakan nilai pasar dari produksi barang dan jasa dalam hal ini se-Indonesia atau di Indonesia selama setahun. Dalam konsep PDB yang bahasa Inggrisnya adalah Gross Domestic Products, itu tidak membedakan antara produksi yang dimiliki atau dikuasai oleh asing ataupun oleh penduduk Indonesia. Yang penting dia di wilayah Indonesia. Dan lagi pula kita juga mesti tahu bahwa ada juga pihak Indonesia, orang atau perusahaannya yang beroperasi di luar negeri. Nah, maka konsep lain dari PDB itu dibuat, disebut dengan produk nasional bruto. Caranya adalah nilai PDB ditambahkan dengan nilai produksi faktor luar negeri Indonesia di luar dan dikurangi dengan faktor luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Keduanya itu disebut dengan istilah faktor neto luar negeri. Di dalam kasus Indonesia nanti akan kita lihat bahwa kebetulan lebih banyak asing berproduksi di Indonesia daripada Indonesia di luar negeri, sehingga faktor netonya minus, akan mengurangi PDB. Tetapi nanti dulu bahwa tidak semua negara demikian. Secara mudah kita bisa membandingkan dengan Singapura misalnya. Singapura lebih banyak berproduksi di luar negeri dibandingkan luar negeri berproduksi di Singapura. Nah, maka kita bisa melihat, misal ini konsep dasarnya ya, bahwa PNB itu adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto luar negeri. Nah, dalam hal ini BPS tidak bersamaan mempublikasikan data PDB dengan PNB. Jadi data PDB selama setahun itu umumnya dilakukan atau dipublikasikan pada awal Februari tahun 2024 ya, atau tahun berikutnya. Sedangkan data PNB bulan Mei, jadi kita belum punya nih pada saat kita siaran ini. Nah, namun untuk memahami konsepnya kita bisa pakai data tahun 2022. Pada tahun 2022 PDB Indonesia itu adalah 19.588 triliun. Sedangkan faktor neto, berarti tadi faktor produksi asing di dalam negeri dan dikombinasikan dengan faktor Indonesia di luar negeri, itu dapat minus 538 triliun. Artinya lebih banyak faktor luar negeri di Indonesia dibandingkan Indonesia di luar negeri. Maka dapatlah nilai 19.050 triliun. Itu nilai PNB. Nah, mari kita lihat bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Nah, ini kita bisa melihat tahun 2022 tadi, ini PDB, ini PNB. Untuk 2023 belum ada data PNB-nya, tapi bisa dipastikan lebih kecil dari PDB. Tahun-tahun sebelumnya kita bisa melihat polanya sama dengan PDB, mengalami kenaikan kecenderungannya, kecuali tahun 2020. Saya ulangi juga bahwa kenaikan itu baik karena kuantitas produksi barang dan jasanya, maupun karena perubahan harganya atau kenaikan kecenderungannya. Tentu bisa kita analisis ya untuk teman-teman yang mau mendalami lebih lanjut, kita bisa saja membuat presentasi kenaikan dari yang PDB dan presentasi kenaikan dari PNB. Secara implisit itu menggambarkan dinamika produksi dalam negeri oleh asing dan produksi Indonesia di luar negeri. Demikian ya.